Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, beribadah kepada Tuhan, dan kita bersama-sama saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-48, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu sempurna di dalam kasih. Ya, sempurna dalam kasih. Nah, jikalau saya merenungkan, apa artinya sempurna? Ya, sempurna artinya itu tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, top, sempurna. Dan sifat sempurna ini hanya dimiliki oleh Allah Bapa di sorga. Itu firman Tuhan katakan. Ayat 48 dikatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan di dalam terjemahan lain juga saya melihat dikatakan seperti ini, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Sangat jelas bahwa Allah itu sifatnya sempurna. Dan Ia mengasihi semua orang dengan sempurna juga. Tidak ada kekurangannya. Dan kasih Allah itu kudus. Itu artinya tidak bercacat. Itulah sempurna. Allah satu-satunya teladan untuk kita hidup dalam sempurna di dalam kasih. Hanya Allah satu-satunya teladan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Allah untuk sempurna di dalam kasih. Karena Allah itu kasih. Dan kasihnya itu kudus. Kasihnya itu sempurna. Mari kita melihat apa artinya hidup sempurna di dalam kasih. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat kagum kepada Tuhan.
kasihnya benar-benar sempurna. Nanti saya akan menjelaskannya kepada kita semua. Apa artinya hidup sempurna di dalam kasih? Yesus mengajar kepada banyak orang yang saat itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, dan Yesus ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa artinya sempurna dalam kasih? Artinya mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang dengan tidak memihak, tidak memandang muka, tidak membedakan orang. Semua orang artinya bukan hanya keluargaku, bukan hanya temanku, bukan hanya saudaraku, bukan hanya sahabatku. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, mengasihi musuh. Musuh artinya orang yang melawan kamu, orang yang membenci kamu, orang yang mengecewakanmu, yang menyakitimu, yang berlaku sewenang-wenang denganmu, yang menindasmu, yang menyiksamu. Itulah musuh. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah sempurna di dalam kasih. Itulah kasih yang sempurna. Dan kasih itu berasal dari Allah. Dan karena saya dan Bapak Ibu saudara-saudari percaya kepada Yesus dan menjadi anak-anak Allah, maka Allah pun rindu kasih itu tinggal di dalam hidup saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Mengasihi musuh. Mengapa harus mengasihi musuh? Ayat 45a dikatakan begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Mengapa harus mengasihi musuh? Karena demikianlah kamu hidup menjadi anak-anak Allah. Begitulah hidupmu sebagai anak-anak Allah. Karena Allah Bapa di surga pun telah menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Ia menerbitkan matahari bagi semua orang. Ia juga menurunkan hujan bagi semua orang. Kalau kita melihat dalam bumi ini, di dunia ini, ada dua kelompok orang. Ada orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Matahari dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh semua orang. Hujan dapat dinikmati oleh semua orang. Dapat dirasakan oleh semua orang. Semua yang Allah ciptakan dapat dinikmati oleh semua orang. Karena pada saat Allah menciptakan dunia ini dan juga menciptakan manusia, pada saat itulah pun kasih-Nya dinyatakan. Allah menciptakan manusia dan Allah mengasihi manusia yang diciptakan oleh Allah. Sehingga semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini dapat dinikmati oleh manusia. Tetapi banyak orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Kasih Allah juga dinyatakan ketika semua orang berbuat dosa. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kasih Allah tidak berubah. Allah menunjukkan kasih-Nya. Ketika manusia menjadi seteru Allah, melawan Allah, tidak mau percaya kepada Allah, Allah menunjukkan kasih-Nya.
Mari kita buka Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi seteru Allah, tidak percaya kepada Allah, ketika melawan Allah, tidak mau taat kepada Allah, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Jikalau saya melihat, 1 minggu yang lalu kami belajar panorama Alkitab, bagaimana kasih Allah tidak berubah di dalam kehidupan umatnya, sekalipun umatnya tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Bahkan dalam zaman hakim-hakim mereka mengalami siklus paling buruk selama 7 kali. Bahkan sampai mereka masuk dalam pembuangan dan Tuhan kembalikan, tetapi mereka kembali lagi melakukan kejahatan. Tapi kasih Allah tidak berubah. Sampai Allah mengutus anaknya, Yesus, datang ke dunia. Menjadi sama dengan manusia. Dan dikatakan oleh firman Tuhan yang kita sudah baca, oleh kematiannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, oleh darah Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya seteru, yang tadinya lawan, tetapi diperdamaikan. Bahkan dikatakan menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kasih Tuhan. Itulah kasih yang sempurna. Itu berasal dari Allah. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya pada saat dalam keadaan saya taat, saya keadaan baik, atau saya keadaan berbuat yang benar, tetapi pada saat saya masih berdosa. Tapi pada saat saya masih melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Allah pun tetap mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jikalau sedemikian Allah mengasihi kita, maka haruslah kita juga hidup saling mengasihi. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga Tuhan Yesus katakan kepada musuhmu, kasihilah dia. Dia yang mengecewakanmu, dia yang menyakiti hatimu, dia yang melawanmu, dia yang menganiaya kamu, kasihilah dia. Berdoalah untuknya. Karena Allah pun mengasihimu saat kamu masih berdosa. Saya sangat diberkati di sini. Ternyata mengasihi musuh itu adalah perbuatan yang istimewa dalam kehidupan anak-anak sebagai tanda mengenal dan mengasihi Allah. Ternyata mengasihi musuh itu adalah perbuatan yang istimewa loh. Itulah bedanya hidup sebagai anak-anak Allah dan dari dunia ini. Itu perbedaannya dari dunia ini. Sebagai anak-anak Allah, dikatakan di ayatnya yang ke-47 dikatakan begini. Dan apabila kamu hanya
memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tetapi jikalau kamu berbuat baik kepada musuhmu, memberi salam kepada musuhmu, itulah perbuatan yang istimewa. Itulah bedanya. Kamu sebagai anak-anak Allah. Saya teringat pada suatu hari, waktu itu memang ada yang mengecewakan hati saya. Pada saat hati saya sangat dikecewakan, emosi saya, perasaan saya, dan pokoknya saya sangat merasa kecewa saat itu. Jadi pada saat saya bertemu dengan orang itu, saya mau melihat mukanya pun rasanya saya tidak mau. Dan jangankan mau memberi salam, melihat pun rasanya aduh janganlah gitu. Karena hati saya kecewa. Karena hati saya sedih. Tetapi saat itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya berdoa, kemudian saya sampaikan, Tuhan, hati saya sangat sedih, hati saya sangat kecewa. Bagaimana ini? Saya terus curhat kepada Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya bagaimana Yesus pun mengalaminya. Jikalau minggu lalu firman Tuhan itu, ingatlah selalu akan Dia. Ya benar, Yesus sudah mengalaminya. Yesus bahkan lebih lagi mengalami yang namanya penderitaan, sakit, dikecewakan, dianiaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Supaya kamu diampuni. Dan saya teringat itu firman Tuhan, sedapat-dapatnya, apa itu? Jikalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Ya, firman Tuhan itu meneguhkan saya. Ya Tuhan, saya mau mengampuninya, saya mau mengasihinya. Tuhan, berkatilah dia. Setelah itu saya betul-betul lega. Dan setelah itu saya betul-betul damai. Dan juga akhirnya saya pun bisa kembali lagi memberi salam, bisa kembali lagi melihat mukanya, senyum. Itulah kasih Allah yang bekerja di dalam hidup anak-anak Allah. Ya. Ternyata mengasihi musuh juga dikatakan di ayatnya yang ke-47, bahwa Allah memberi upah kepada anak-anaknya yang mau mengasihi musuh sebagai hidup taat pada perintahnya. Dikatakan ayatnya yang ke-46 ya, 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihimu, orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Amsal 25 ayat 21 sampai 20. Amsal pasal 25. Mari kita buka. Amsal pasal 25 ayat 21. Amsal pasal 25 ayat 21 dan 22, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ya. Firman Tuhan sangat jelas diberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, jikalau seterumu lapar, kasih dia makan. Jikalau dia minum, kasih dia minum air.
Artinya itulah mengasihi musuh. Terkadang kita lebih nyaman ya memberikan makanan atau minuman atau barang kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Lebih enak, lebih gampang, dan lebih bahagia, lebih senang pokoknya. Tetapi kepada orang yang menyakiti, yang mengecewakan, mikir, susah, atau enggak usahlah. Tetapi ternyata itu bukan hidup anak-anak Allah. Ya, hidup anak-anak Allah ialah mengasihi musuh. Itulah artinya sempurna dalam kasih. Sebagaimana Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru Allah. Maka Allah rindu anak-anaknya pun hidup di dalam kasih Allah itu. Mengasihi semua orang dan mengasihi musuh. Bukan hanya keluarga, bukan hanya teman, bukan hanya sahabat, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada saya, tetapi juga kepada musuh. Kasihilah dia, doakanlah dia. Allah akan memberi upah kepada anak-anaknya yang mau taat melakukan firman-Nya. Itu janji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.